Halo semua, pada video ini kita akan membahas sesuatu yang banyak orang Kristen dan Buddha tidak tahu, yaitu ternyata Sang Buddha, Siddhartha Gautama, diakui sebagai santo atau orang suci Kristen, bahkan diperingati setiap tahunnya oleh gereja Katolik dan Ortodoks. Oke, kita mulai aja ya. Nah, menurut salah satu kisah yang ada di dalam The Golden Legend yang ditulis pada abad ke-13, pada zaman dahulu kala Rasul Thomas pergi ke India dan mendirikan gereja di situ. Sejak saat itu, banyak orang India yang menjadi Kristen. Tetapi kemudian ada seorang raja yang bernama Avenir mempersekusi orang Kristen. Pada suatu saat, istri Raja Avenir hamil dan melahirkan seorang anak lelaki yang bernama Yosafat. Dengan senang, Raja Avenir mengumpulkan orang dan mempersembahkan kurban untuk merayakan kelahiran anaknya. Di antara para undangan itu, ada 55 ahli perbintangan yang ditanya oleh Raja Avenir mengenai masa depan anak itu. Sebagian besar dari para ahli perbintangan itu berkata bahwa anak itu akan berkuasa dan makmur. Namun, ada satu orang yang paling bijak berkata bahwa anak itu tidak akan menjadi penerus raja. Anak itu akan beragama Kristen yang dianiaya oleh raja itu. Mendengar hal itu, sang raja langsung ketakutan. Kemudian, dia mendirikan sebuah istana khusus untuk mengurung anak itu. Di dalamnya ditempatkan orang-orang yang muda, sehat, dan berpenampilan bagus. Mereka tidak boleh berbicara tentang kematian, usia tua, sakit, miskin, dan hal-hal lain yang bisa membuat hati seseorang menjadi sedih. Semuanya harus bergembira dan tidak boleh mengkhawatirkan masa depan. Jika ada pelayan yang sakit, dia langsung disuruh pergi dan segera digantikan. Selain itu, tidak ada satu orang pun yang boleh menyebut nama Yesus Kristus di situ. Ketika anak itu sudah besar, dia heran kenapa dia tidak boleh keluar dari istana. Lalu, pada suatu hari, dia berhasil keluar dari istana. Ketika keluar, dia melihat orang lumpuh dan orang buta. Setelah itu, dia melihat orang tua yang kulitnya berkerut dan giginya rontok. Pada saat itu dia langsung ketakutan dan bergumul, karena dia baru tahu bahwa ada yang namanya kematian dan semua orang pasti mati. Kemudian dia bertemu dengan seorang biarawan Kristen yang bernama Barlam. Barlam mengajarkan Yosafat tentang Injil Yesus Kristus, lalu Yosafat menjadi Kristen. Mendengar hal ini, Raja Avenir marah dan berusaha agar Yosafat meninggalkan Kristen. Namun, walaupun diancam dan dibujuk dengan berbagai macam cara, Yosafat tidak menyangkal imannya. Singkat cerita, akhirnya Raja Avenir malah menjadi Kristen dan menyerahkan tahta kepada Yosafat. Lalu, dia pergi ke padang gurun untuk menjadi biarawan. Yosafat sendiri kemudian turun tahta dan pergi mengikuti Barlam. Barlam dan Yosafat diperingati pada tanggal 27 November oleh Gereja Katolik, pada tanggal 26 Agustus oleh Gereja Ortodoks Yunani, dan pada tanggal 19 November oleh Gereja Ortodoks Timur. Mereka tercatat di dalam Roman Martirologi pada halaman 366, cetakan tahun 1916, yang dipublikasikan atas perintah Paus Gregory ke-13, kemudian direvisi oleh Paus Urban ke-8, Paus Clement ke-10, dan Paus Benedict ke-14. Nah, buat teman-teman yang mempelajari agama Buddha, teman-teman pasti langsung merasa bahwa cerita ini sepertinya tidak asing. Kenapa cerita ini terasa tidak asing? Karena cerita ini sangat mirip dengan kisah hidup Siddhartha Gautama, kisah hidup pendiri ajaran Buddha itu sendiri. Nah, bagaimana ceritanya Siddhartha Gautama pendiri agama Buddha bisa menjadi Yosafat biarawan Kristen? Untuk mengerti kenapa hal ini terjadi, kita harus mengetahui sebuah agama kuno yang sekarang sudah punah atau berganti bentuk menjadi agama lain. Nama agama itu adalah agama Maniisme. Maniisme adalah sebuah agama yang berasal dari daerah Iran atau Persia. Pendirinya bernama Mani.
Dia lahir pada tahun 210 dan meninggal pada tahun 276 karena dipersekusi oleh pemerintah Persia. Dia mengaku sebagai nabi penutup yang dijanjikan oleh Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 16. Tetapi tentunya kita yang baca Alkitab tahu bahwa Yesus tidak menjanjikan nabi. Yesus menjanjikan Roh Kudus. Yuk kita baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 supaya kita paham. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Jadi, bagi Kristen, Mani atau siapapun yang mengaku sebagai nabi yang dijanjikan oleh Yesus adalah nabi palsu. Sehingga, bagi Kristen, Maniisme adalah bidat. Jelas ya? Nah, masa kejayaan agama Maniisme adalah pada abad ke-3 sampai ke-7, tepat sebelum berdirinya Islam. Pada masa kejayaannya itu, agama Manisme tersebar luas dari China sampai Romawi. Kalau teman-teman lihat di peta, daerah penyebaran agama Manisme mirip dengan daerah penyebaran agama Islam. Yang menarik juga adalah Mani bukan hanya mengaku sebagai penerus Yesus, tetapi juga mengaku sebagai penerus tokoh agama lain seperti Buddha, Krishna, dan Zoroaster. Jadi, dia melakukan sinkretisme, pencampuran antara agama Kristen, Buddha, Hindu, dan Zoroaster. Lalu, dia menciptakan agama sendiri dan membuat buku-buku suci sendiri. Di antara buku-buku Maniisme itu, ada cerita tentang Buddha Gautama. Namun, di dalam buku Maniisme itu, kata bodhisattva diserap ke dalam bahasa Persia menjadi bodhisattva. Pada abad ke-8, Khalifah dari dinasti Abbasid membuat perpustakaan di Baghdad. Dia memerintahkan supaya semua buku diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Salah satu buku itu adalah buku tentang Buddha versi Maniisme. Buku dalam bahasa Arab ini awalnya berjudul Kitab Bilawar wa Buddhasa. Di dalam proses penyalinan buku ini ada kesalahan. Ada penambahan satu titik pada huruf B, sehingga huruf B pada Buddhasaf dibaca menjadi huruf Y, menjadi Yudasaf. Pada abad ke-10, cerita ini diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Georgian. Nama Bilawar diadaptasi dengan logat Georgian menjadi Balavar, sedangkan nama Buddhasaf yang terbaca Yudasaf menjadi Yodasaf. Pada abad ke-11, cerita ini diterjemahkan dari Georgian ke dalam bahasa Yunani. Nama Balavar diadaptasi ke dalam bahasa Yunani menjadi Barlam, sedangkan nama Yodasaf diadaptasi menjadi Yoasaf. Setelah itu cerita ini diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Nama Yoasaf menjadi Yosafat. Nama ayahnya Yosafat, Raja Avenir, berasal dari nama Georgian, Abenezer. Nama Abenezer berasal dari nama Arab Junaisar. Nah, saya tidak tahu kapan Sang Bodhisattva mulai diceritakan sebagai seorang Kristen, karena saya tidak punya akses ke cerita ini pada versi-versi sebelumnya. Tetapi, yang jelas, pada abad ke-13 di dalam The Golden Legend, Bodhisattva sudah menjadi seorang Kristen. Jika kita melihat agama Manisme yang main klaim sebagai nabi yang dijanjikan oleh Yesus, dan dia menceritakan tentang Yesus yang berbeda dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab, ada kemungkinan cerita tentang Buddha juga mengalami perubahan di dalam versi Maniisme. Mungkin di dalam versi Maniisme, Buddhasaf sudah diklaim beragama Maniisme. Praktek klaim sebagai nabi dan klaim bahwa si ini atau si itu beragama seperti yang dia ajarkan sering terjadi di agama-agama yang lahir dari Timur Tengah. Kemungkinan siapa nama ayah Buddhasaf juga tidak diceritakan di dalam versi Maniisme, sehingga terjadi rantai yang hilang lalu ditafsirkan bernama Junaisar pada versi Arab. Dengan demikian, fakta yang tersisa tentang Yodasaf dalam versi Georgian adalah dia anak raja dari India.
Kita tidak tahu apa agama mayoritas orang-orang yang berbahasa Georgian pada waktu itu. Namun, sepertinya Yudasaf dalam versi bahasa Arab tidak mungkin diceritakan beragama Kristen. Jadi, kemungkinan Bodhisattva menjadi Kristen pada versi Georgian atau versi Yunani. Nah, bagaimana ceritanya Yosafat bisa diakui sebagai santo atau orang suci oleh gereja Katolik? Di dalam The Roman Martyrology yang pertama kali dibuat pada abad ke-16, ditulis tentang Barlam dan Yosafat pada bagian tanggal 27 November seperti ini. Di India, pada perbatasan Persia, Santo Barlam dan Yosafat, yang perbuatan-perbuatan baiknya ditulis oleh Santo Yohanes dari Damaskus. Jadi, yang tertera pada The Roman Martyrology hanyalah keterangan singkat bahwa Barlam dan Yosafat diakui sebagai santo atau orang suci karena keterangan tentang mereka ditulis oleh Santo Yohanes dari Damaskus. Nah, masalahnya ada masalah pada keterangan bahwa cerita tentang mereka ditulis oleh Yohanes dari Damaskus. Siapakah Yohanes dari Damaskus? Yohanes dari Damaskus yang terkenal di dalam gereja adalah seorang biarawan yang hidup pada abad ke-7 sampai ke-8 di dalam pemerintahan dinasti Umayyad. Dia dianggap sebagai salah satu orang terakhir yang disebut sebagai bapak gereja. Namun sumber tulisan tentang Barlam dan Yosafat yang kita punya berasal dari seseorang yang menyebut dirinya Yohanes aja. Tidak ada keterangan dari Damaskus. Selain itu, tulisan yang kita punya dari Yohanes ini berasal dari abad ke-10. Jadi, kemungkinan Yohanes abad ke-10 ini disangka Yohanes abad ke-7 dari Damaskus. Para sejarawan modern berpendapat bahwa tulisan tentang Barlam dan Yosafat yang masuk ke gereja itu berasal dari seorang biarawan Georgian yang bernama Euthymius dari Athos yang hidup pada abad ke-10 sampai ke-11. Nah, teman-teman yang Kristen Protestan kemungkinan tidak tahu tentang hal ini sama sekali. Mungkin ini bahkan adalah pertama kalinya mendengar santo yang bernama Barlam dan Yosafat. Karena Kristen Protestan terkenal dengan sola scriptura, artinya hanya Alkitab. Mereka tidak tahu tentang cerita Barlam dan Yosafat karena tidak ada di dalam Alkitab. The Roman Martyrology yang dikeluarkan oleh gereja Katolik tidak dibaca oleh Kristen Protestan. Teman-teman yang merupakan jemaat biasa dari gereja Katolik dan Ortodoks juga mungkin tidak tahu tentang hal ini. Mungkin karena kisah tentang Barlam dan Yosafat sudah tidak diceritakan lagi atau tidak diperhatikan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah para petinggi gereja Katolik dan Ortodoks yang benar-benar belajar tahu tentang hal ini? Saya pernah bertanya kepada Romo Daniel Biantoro dari Gereja Ortodoks Indonesia tentang hal ini. Dan dia menjawab bahwa dia mengetahui Barlam dan Yosafat memang berasal dari cerita Siddhartha Gautama. Yang menjadi pertanyaan saya berikutnya kepada Romo Daniel adalah, kalau sudah tahu cerita Barlam dan Yosafat adalah cerita tentang Siddhartha Gautama, apakah masih diperingati dan diakui sebagai orang suci? Jawab Romo Daniel adalah iya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari perubahan Buddha Gautama menjadi Santo Yosafat ini? Yang pertama adalah semua agama saling mempengaruhi dengan berbagai macam cara. Pada beberapa video yang lalu saya sudah membahas bagaimana Kristen mempengaruhi cerita Dewi Kuan Yin dan juga sudah membahas bagaimana cerita Raja Pagan Yunani yang bernama Alexander Agung menjadi Zulkarnain di dalam Al-Quran. Sekarang saya membahas bahwa Santo Barlam dan Yosafat berasal dari Siddhartha Gautama. Jadi, semua orang bisa keliru, termasuk nabi, bapak-bapak gereja, dan paus. The Roman Martyrology aja yang dipublikasi pada abad ke-16 atas perintah Paus Gregory ke-13 sudah diperiksa dan direvisi oleh 3 paus, Paus Urban ke-8, Paus Clement ke-10, dan Paus Benedict ke-14, ternyata berisi cerita Siddhartha Gautama yang menjadi Santo Yosafat. Saya mengangkat topik ini bukan untuk merendahkan gereja Katolik dan Ortodoks, tetapi supaya kita semua tidak terlalu naif untuk berpikir bahwa guru agama kita pasti benar, tidak mungkin keliru, walaupun kita menganggap guru agama kita itu adalah nabi.
Paham ya? Nah, yang menarik dan terlihat sangat berbeda adalah reaksi ketika mengetahui kekeliruan. Dari reaksi Romo Daniel Biantoro, saya tidak melihat ada sedikit pun reaksi kemarahan atau upaya penyangkalan. Santo Yosafat diakui adalah cerita tentang Buddha Gautama versi Kristen. Artinya, Kristen tidak terlalu tinggi hati untuk mengakui kekeliruan. Sedangkan guru-guru agama tetangga langsung marah, melakukan penyangkalan, dan berusaha membungkam ketika mereka ditanya tentang cerita-cerita di dalam kitab sucinya yang berasal dari cerita karangan manusia yang lain. Contohnya, cerita Zulkarnain yang berasal dari cerita Raja Pagan yang bernama Alexander Agung. Kenapa tetangga kita semakin mempelajari agamanya, semakin gampang marah? Padahal, kita tahu bahwa semakin gampang marah berarti semakin tidak dewasa dan lemah. Jadi begini, yang pertama, Kristen tidak diajarkan untuk menghafal dongeng sebagai syarat masuk surga dan mendapatkan pahala. Yang kedua, kita tidak diajarkan untuk mempertahankan ego dan harga diri. Gue benar, gue tidak mungkin salah. Sehingga kita tidak perlu mengakal-akali bagaimana caranya supaya kekeliruan terlihat benar. Apa yang benar, iya benar. Apa yang salah, iya salah. Kita diajarkan untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Karena hidup ini bukan untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tidak pernah keliru, tetapi untuk memperbaiki kekeliruan yang kita buat supaya hari esok lebih baik daripada hari ini. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kita. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami ini seperti kami juga ampuni orang yang bersalah. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selamanya. Walaupun ku tak mengerti segala rencanamu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Walaupun ku tak mengerti segala rencanamu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah.